Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kali ini saya Erika Firanda Mahendri dari kelas FTV 3A, Prodi Teknologi Informasi, bidang minat film dan televisi. Pada kali ini saya berkesempatan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Isi Film Berjudul Pengabdi Setan 2 Komunian karya Joko Anwar. Nah, selanjutnya saya akan langsung ke pendahuluan terlebih dahulu. Pada pendahuluan ini saya akan membahas latar belakang terlebih dahulu. Yang pertama ada dari sisi perkembangan. Pada era yang sekarang ini, perkembangan dunia perfilman tentunya di Indonesia sudah sangat berkembang dengan pesat. Industri film sendiri saat ini sudah berubah menjadi industri bisnis yang bisa menggeser anggapan orang yang masih meyakini bahwa film adalah karya seni yang diproduksi secara kreatif dan memenuhi imajinasi orang-orang yang bertujuan memperoleh estetika atau keindahan yang sempurna dari film tersebut. Nah, selain itu, film juga pada era sekarang menjadi sebuah media yang mempunyai karakter. Nah, film sebagai sebuah media yang mempunyai karakter audiovisual, yaitu suara dan gambar, memiliki potensi lebih dalam menyampaikan pesan dan makna. Film juga diyakini mampu bercerita banyak hal menarik dalam waktu yang singkat. Jadi berbeda dengan media lainnya atau dengan media cetak dan media penyiaran. Eksibisi dan distribusi film ini membutuhkan mekanisme yang lebih rumit bernama gedung sinema. Jadi bisa dibandingkan film ini dapat mempermudah penonton atau penikmat film tersebut untuk menerima pesan yang disampaikan seperti itu. Nah, film memiliki fungsi untuk menyampaikan pesan, maka dari itu bagian terpenting dalam sebuah film yakni kemasan dengan alur cerita yang menarik sehingga dapat menimbulkan interest penonton agar dapat mengikuti alur film hingga akhir. Nah, next. Selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, di sini permasalahan dalam penelitian terdapat apakah terdapat makna lain yang tidak tersalurkan dalam film Pengabdi Setan ini? Dan apakah hal tersebut bisa dikatakan menyulitkan penonton saat menonton film tersebut? Mengapa terciptanya rumusan masalah ini? Karena banyak hasil dari observasi saya menemukan bahwa penonton film Pengabdi Setan ini banyak yang menonton lebih dari 2 kali atau 1 kali. Jadi banyak masyarakat berasumsi bahwa menonton film Pengabdi Setan 2 Komunian ini tidak cukup hanya dengan 1 kali menonton saja untuk menerima pesan yang disampaikan. Nah, penelitian ini tentunya memiliki tujuan yakni untuk memberikan penjelasan beberapa makna lain pada alur cerita yang tidak dapat tersampaikan pada penonton. Nah, jadi pada penelitian kali ini yakni ingin mempermudah penonton dalam mengambil pesan dari film Pengabdi Setan 2 Komunian. Jadi ingin dipermudah lagi pesan-pesan yang belum tersampaikan pada film Pengabdi Setan 2 Komunian ini. Next. Selanjutnya kita ke analisis isi film Pengabdi Setan 2 Komunian. Nah, yang pertama saya akan membahas pengertian film terlebih dahulu. Film ini merupakan bagian dari media komunikasi massa yang seringkali digunakan sebagai media yang menggambarkan kehidupan sosial dalam masyarakat. Film juga sebagai salah satu atribut media massa menjadi sarana komunikasi yang paling efektif. Nah, seperti pada poin pertama, film merupakan bagian dari media massa. Nah, yang kedua adalah film merupakan sebuah karya atau seni yang dapat diartikan oleh sebagai pesan, komunikasi sebagai pesan. Nah, yang seperti sudah saya katakan tadi, film ini sebagai salah satu kreasi budaya, banyak yang memberikan gambaran-gambaran hidup dan pelajaran penting bagi penontonnya. Film juga menjadi salah satu media komunikasi yang sangat jitu dengan kualitas video, audio, dan visual yang disuguhkan. Nah, film ini menjadi media terpaan yang sangat ampuh bagi pola pikir kognitif masyarakat. Nah, seperti yang pada poin ketiga, film sebagai salah satu atribut media massa menjadi sarana komunikasi yang paling efektif. Kenapa dinilai paling efektif? Karena dengan kualitas audio dan visual yang disuguhkan dari film tersebut itulah yang menjadikan film menjadi media massa yang paling jitu untuk menyampaikan sebuah pesan. Nah, poin keempat adalah film yaitu
informatif, edukatif, dan persuasif. Nah, jadi kemampuan film ini juga selain hanya untuk mengungkapkan sesuatu yang benar-benar tak terbatas dan menyampaikan sebuah alur cerita yang sudah dibuat oleh penulisnya, tapi juga film ini bisa dimanfaatkan sebagai media yang informatif dan edukatif. Next. Selanjutnya ke jenis-jenis film. Jenis film pada saat ini ada sangat banyak ragamnya, dan dengan hadirnya film dengan berbagai karakter tertentu itu memunculkan pengelompokan-pengelompokan sendiri. Nah, kali ini saya menyajikan hanya beberapa genre saja di di antara banyaknya genre film. Nah, kali ini ada 4. Yang pertama adalah jenis film bergenre drama, yang kedua komedi, action, dan horor. Keempat genre ini pastinya memiliki perbedaan-perbedaan tertentu. Nah, pada kali ini saya lebih fokus dalam genre horor saja, yang dimana tema horor ini menekankan pada adegan-adegan yang menyeramkan sehingga membuat penonton merasakan takutnya pada film horor tersebut. Jadi film horor ini memiliki tujuan utama memberikan efek rasa takut, kejutan, serta teror yang mendalam bagi penontonnya. Plot film horor umumnya sederhana, yakni bagaimana usaha manusia untuk melawan kekuatan jahat dan biasanya berhubungan dengan dimensi supernatural atau sisi gelap manusia. Next. Nah, seperti yang dilansir pada unicom.ac.id, yakni film memiliki beberapa jenis, yaitu film dokumenter, film fiksi, dan film eksperimental. Masing-masing jenis film tersebut bisa dilihat dari beberapa cara, seperti tema, alur cerita, sudut pandang, suasana, dan lain sebagainya. Dari sekian banyaknya berbagai genre film, salah satunya genre film yang sedang marak di Indonesia, yakni film horor. Next. Selanjutnya ada film Pengabdi Setan 2. Nah, kali ini saya langsung saja akan membahas tentang film Pengabdi Setan 2. Untuk memahami film Pengabdi Setan 2 Komunian ini, penonton diharuskan menonton terlebih dahulu film pertamanya, karena mengingat film Pengabdi Setan 2 Komunian ini merupakan sequel dari film Pengabdi Setan pertamanya pada tahun 2017. Di Pengabdi Setan 2 Komunian ini, cerita selanjutnya adalah Rini bersama adik-adiknya yang telah berhasil menyelamatkan diri di Pengabdi Setan pertama itu, melanjutkan hidup bersama bapak dan keluarganya. Tapi tak disangka di tengah kehidupannya yang sedang berjalan ini, Rini bersama keluarga menerima teror lagi. Next. Selanjutnya ada metode penyelesaian tugas akhir. Nah, yang pertama, saya mengambil teknik pengumpulan data observasi. Mengapa saya mengambil teknik observasi ini? Karena dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara detail dalam terhadap objek kajian yang diteliti, yakni film Pengabdi Setan 2 Komunian, dengan datang langsung ke bioskop untuk menonton film Pengabdi Setan 2 Komunian ini. Yang kedua ada dokumentasi. Peneliti di sini berusaha mendokumentasikan segala hal yang diperlukan dalam proses penelitian, mulai dari melihat langsung film Pengabdi Setan 2 Komunian ke bioskop, lalu ada dokumentasi data sekunder yang berupa beberapa literatur pusaka atau buku-buku yang berkaitan dengan genre film horor, film, artikel, platform sosial media Twitter dan YouTube, maupun situs-situs internet yang berkaitan dengan film Pengabdi Setan 2 Komunian sebagai acuan penelitian. Next. Selanjutnya kita ke hasil dan pembahasan. Yang pertama ada profil film. Pengabdi Setan 2 Komunian ini merupakan film horor Indonesia tahun 2022 yang ditulis dan disutradarai langsung oleh Joko Anwar. Sebagai sequel dari film Pengabdi Setan tahun 2017, Pengabdi Setan 2022 ini diproduksi oleh Suli Samtani dan diproduksi oleh Rapi Films. Film ini melanjutkan kisah keluarga Suwono yang terdiri dari Bapak, Rini, Tony, dan Bondi yang memutuskan pindah ke Jakarta setelah tragedi horor ibu pada 5 tahun lalu. Nah, di sini film ini ditayangkan pada 4 Agustus 2022 dan dibintangi oleh pemeran utamanya yakni Tara Basro, Ayu Laksmi, Andy Arfian, Bron Palare, Muhammad Adiat, Jordi Pranata, dan lain-lain.
Selanjutnya, setelah selesai membahas profil film, hasil penelitian dari peneliti kali ini adalah pada pembahasan dan pembahasan ini diberikan mengenai hasil observasi dan dokumentasi, yaitu mengenai fakta yang mengandung pesan tersendiri agar dapat tersalurkan dengan mudah kepada penonton pada film Pengabdi Setan 2 Komunian melalui platform media sosial Twitter dan YouTube. Next. Nah, dalam pemaparan tersebut, peneliti akan lebih menjelaskan bagaimana sih simbol-simbol yang belum tersampaikan pada film Pengabdi Setan 2 Komunian ini kepada penonton. Jadi, masih banyak ditemui simbol-simbol atau pesan-pesan tersendiri yang menurut hasil observasi itu sulit dimengerti oleh penonton pada saat menonton film Pengabdi Setan 2 Komunian ini. Nah, yang pertama, berikut ini ada beberapa clue yang dapat membantu penonton memahami peran-peran tersembunyi pada film Pengabdi Setan 2 Komunian. Sebenarnya masih banyak clue yang ditemukan oleh peneliti, tapi hanya 3 ini saja yang dirangkum oleh peneliti yang dapat dipaparkan pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah perhatikan bangunan-bangunan dalam foto. Jadi pada pemutaran film Pengabdi Setan 2 Komunian ini, lebih perhatikan lagi di foto-foto bangunan yang ditampilkan. Kedua, ada angka 4-17 dan yang merupakan perjanjian konspirasi 29 tahun sekali. Jadi ada beberapa angka spesial dalam film Pengabdi Setan 2 Komunian ini yang sebenarnya mengandung pesan tersendiri. Lalu yang ketiga adalah terlihat juga di akhir film sosok Ramimom. Sosok Ramimom sendiri di akhir film ini ternyata mengandung pesan bahwa Ramimom ini sebenarnya adalah iblis yang menjelma menjadi sosok ibu selama ini, seperti itu. Next, kita ke pembahasan. Nah, di pembahasan sendiri adanya beberapa simbol baru yang belum ditemui pada film Pengabdi Setan 2 Komunian ini, yang membuat penonton jadi bertanya-tanya. Nah, apakah film ini selanjutnya masih memiliki sequel lain atau juga kemana perginya keluarga Rini serta adik-adiknya tersebut di akhir film, seperti itu. Next. Nah, pada akhir presentasi ini kita langsung ke kesimpulan. Kesimpulan yang kali ini dapat disimpulkan adalah analisis yang digunakan ini bertujuan untuk menemukan beberapa simbol yang mengandung pesan-pesan penting di dalamnya. Jadi selain hanya mengandalkan dialog dari aktor dan aktris, tapi juga terdapat simbol-simbol yang mesti diketahui oleh penonton saat pemutaran film Pengabdi Setan 2 Komunian ini. Karena beberapa simbol atau foto atau bangunan-bangunan itu sebenarnya memiliki pesan tersendiri jika penonton lebih teliti lagi dalam menonton film Pengabdi Setan 2 Komunian ini. Nah, dalam pembuatan film tersendiri ada 4 unsur penting lainnya, yakni adalah ekspresi pemeran, gimmick peran, setting lokasi, dan lighting. Mengapa 4 unsur ini sangat penting? Yakni agar penonton bisa lebih mudah memahami jika tidak ditemukan pesan dari simbol-simbol yang berusaha ditampilkan oleh penulis dalam film yang diproduksi. Jadi 4 unsur ini sendiri juga dapat membantu penonton mempermudah mengambil pesan dari film yang sedang ditontonnya, seperti itu. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.